Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Fang Yu berjalan beberapa langkah, lalu berhenti lagi, dan berbalik menghadap orang-orang di aula. Bintang-bintang di alam Suyuan harus perlahan memulihkan ki spiritualnya, ketika saat itu. Anda tidak perlu berkultivasi melalui kristal spiritual. Setelah mengatakan ini, Fang Yu meninggalkan aula. Namun setelah dia meninggalkan ruang konferensi untuk waktu yang lama, masih ada keheningan di aula. Banyak komandan yang masih berlutut di tanah, wajah mereka terkejut, dan mereka saling menatap. Tidak ada yang bersuara, mata semua orang terbuka lebar, dan sudah terlambat untuk pulih. Mereka benar-benar tidak percaya, Fang Yu telah melakukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Tokoh-tokoh besar teratas yang telah berdiri di puncak alam Suyuan selama bertahun-tahun, begitu saja telah ditangani. Surga suci Dao Zun, Xuan Wang. Bagaimana keduanya bisa ada? Ini adalah dua negara adidaya yang mengendalikan alam Xuanyuan. Mereka telah menciptakan dua aliansi besar dengan satu tangan, dan telah lama menduduki posisi pemimpin, menekan ratusan juta pembudidaya di alam Xuanyuan dan mengendalikan makhluk hidup. Karakter seperti itu, meskipun hanya batuk, dapat menyebabkan kejutan di alam Suyuan. Tapi sekarang, mereka telah mengetahui berita seperti itu. Kedua pemimpin, dibunuh oleh Fang Yu. Itu saja, tidak lebih. Tuan Fang baru saja mengatakan bahwa aura langit dan bumi di bintang-bintang akan dipulihkan. Apa artinya? Pada saat ini, pemimpin lainnya menelan ludah dan bertanya dengan hampa. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir, hatinya kembali terkejut. Energi spiritual langit dan bumi di dalam setiap bintang pulih. Apa artinya? Mereka tidak tahu, tapi Fang Yu berkata bahwa mereka tidak perlu menggunakan kristal roh untuk berkultivasi di masa depan. Kalimat ini, mereka memahaminya. Tuan Fang tidak akan pernah berbohong, apa yang dia katakan pasti benar. Tiannan menoleh, wajahnya penuh kegembiraan, dan berkata, mulai sekarang, kita akhirnya terbebas dari penindasan dan penjara yang tak berkesudahan. Kita bisa berlatih sendiri dan tidak perlu melewati roh kristal. Begitu kalimat ini diucapkan, seluruh aula akhirnya pulih dari keterkejutannya. Semua orang peduli dengan kepentingan langsung mereka. Hidup Tuan Fang. Aku Mobai, aku bersumpah setia pada Tuan Fang. Saya, Chen Tianxiao, juga bersumpah setia kepada Tuan Fang. Suara gembira dan bersyukur terdengar di aula. Saat ini, Fang Yu telah meninggalkan ruang diskusi dan datang ke menara sendirian. Dia berdiri di atap menara, menatap ke langit. Malam telah tiba, dan langit penuh bintang. Untuk menciptakan dunia itu, Omen of Death akan memonopoli energi spiritual seluruh alam Suyuan. Dan Fang Yu meledakkan dunia itu, secara alami aura langit dan bumi di dalamnya dilepaskan sepenuhnya dan dikembalikan ke berbagai tempat di alam Void Abyss. Oleh karena itu, apa yang baru saja dia katakan kepada para biksu di kuil adalah kebenaran. Adapun aliansi Chusuan, dia telah mempercayakan Tong Wushuang untuk merilis berita yang perlu dirilis. Mengontrol aliansi mendalam awal bukanlah tugas yang sulit. Namun, pada titik ini, tujuan Fang Yu sebenarnya telah tercapai. Pada awalnya, dia memutuskan untuk mengambil tindakan melawan aliansi Kaisan. Yang pertama adalah mengolah sumber daya, dan yang lainnya adalah mendapatkan banyak informasi intelijen untuk menemukan orang. Masalah sumber daya budidaya telah terpecahkan sejak batu dewa dibuat. Adapun untuk melacak orang, dalam proses bertarung melawan 3 aliansi besar, Fang Yu bertemu dengan keinginan kakak. Laki-laki Dao Chen satu demi satu, dan dengan demikian memperoleh berita tentang tuannya, dan menemukan Lin Batian di tanah kematian. Dengan cara ini, tujuan melacak orang pada dasarnya tercapai. Semuanya berjalan lancar. Sekarang setelah tujuannya tercapai, Fang Yu tidak punya ide lain. Dia tidak memiliki keinginan untuk berkuasa. Integrasi dua aliansi besar ini bertujuan untuk mengelolanya dengan lebih baik. Tapi setelah dia meninggalkan alam Suyuan, tentu saja dia hanya bisa diserahkan kepada orang lain. Pola asli alam Suyuan telah dirusak olehnya, dan dia juga telah memulihkan aura langit dan bumi dari berbagai planet di alam Suyuan. Adapun bagaimana hal itu akan berkembang di masa depan, tidak masalah baginya. Saat ini, Fang Yu hanya memikirkan 3 hal. Salah satunya adalah sepotong tembaga yang aneh itu. Kedua, rahasia dari fragmen aslinya. 3. Ini situasi Lin Batian. Di antaranya,
Hal pertama dan ketiga mengharuskan dia untuk tetap berada di dunia jurang virtual, dan hal kedua mengharuskan dia meninggalkan dunia jurang virtual. Ada konflik satu sama lain. Maka, hanya hal pertama dan ketiga yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Lin Batian tidak bisa datang terburu-buru, potongan tembaganya masih belum ada petunjuknya. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan melihat potongan tembaga di telapak tangannya, matanya sedikit berkedip. Sejujurnya, lembaran tembaganya juga terkelupas, agak mirip dengan pecahan aslinya. Tapi begitu dia menyentuh bagian sumbernya, dia langsung bereaksi dan melihat Ji Xingyuan. Namun, potongan tembaga ini tampaknya tidak berada dalam situasi seperti itu, dan keberadaan internalnya kemungkinan besar adalah lingkaran sihir. Hanya dengan memecahkan lingkaran sihir inilah rahasia potongan tembaga itu bisa dibuka. Dan rahasia lembaran tembaga itu juga terkait dengan situasi Master Dao Tian. Fang Yu mengerutkan kening, melihat potongan tembaga itu, dan tenggelam dalam kontemplasi. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Fang Yu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Awalnya, dia berdiri di puncak menara dan bisa melihat pemandangan di kamp. Tapi saat ini, hanya ada satu meja di bidang penglihatannya. Ada lilin di atas meja. Cahaya lilinnya sangat redup dan sedikit bergoyang. Ini semua adalah visinya. Kecuali bagian atas meja yang dipantulkan oleh cahaya lilin, segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita dan tidak ada apa-apa. Ilusi. Tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi ini, Fang Yu menyipitkan matanya. Orang yang bisa melakukan ilusi padanya tanpa menyadarinya, sama sekali tidak menganggur. Fang Yu sudah duduk di bangku kayu. Dia melihat ke depan, melihat ke seberang meja yang gelap, dan berkata, "Siapa kamu?" Tidak ada tanggapan. Namun setelah beberapa saat, terdengar bunyi, mencicit, dan sepertinya ada kursi di seberang meja, dan kaki kursi itu bergerak. Bas! Tiba-tiba, wajah gelap muncul di depan Fang Yu. Tepat di seberang meja, di bawah cahaya lilin, aku masih tidak bisa melihat wajahku sama sekali. Dan orang ini juga mempunyai jubah hitam di kepalanya. Melihat wajah dan jubah ini, Fang Yu mengenali identitas lawannya. Wei Luo aneh. Pada awalnya, saya memberikan komisi kepadanya dan memintanya untuk memenangkan orang yang membuat batu surgawi. Fang Yu, tidak butuh waktu lama bagimu untuk menerima kepercayaanku. Kamu mungkin tidak akan melupakanku. Saat ini, pihak lain mengeluarkan suara serak. Oh, tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Fang Yu tersenyum, mengangkat kaki erlang, dan bersandar di kursi. Ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu mengajakku minum teh? Apa masalahnya? Pria aneh itu mengulangi kalimat ini, dan kemudian nadanya menjadi dingin, dan berkata, ketika Anda mengambil komisi, saya mengingatkan Anda bahwa sekali Anda melanggar komisi, konsekuensinya akan serius. Saya tidak melanggarnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan merentangkan tangannya. Aku benar-benar belum menemukan batu dewa itu. Apakah menurutmu jika kamu memutuskan sambungan secara sepihak, aku tidak dapat mengetahui situasimu? Suara aneh itu masih dingin dan berkata, kecerdasan seperti ini tidak berlaku bagiku. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, di antara kata-katanya, nada suara pria aneh di Minglou sudah mengandung niat membunuh yang paling dingin. Sedikit pintar, bukankah aku sangat pintar? Fang Yu tersenyum, untuk akta darah, kamu pasti mengira 10 dan 9 teratas stabil pada awalnya. Setelah saya menghilangkan akta darah, kamu mungkin mencoba mencari cara untuk menemukannya. Kalau tidak, jika aku berhasil menciptakan batu dewa begitu lama, kamu seharusnya sudah muncul sejak lama, dan tidak mungkin menunggu sampai sekarang. Karena alasan ini, Fang Yu tidak perlu lagi bergulat dengan orang asing Wei Luo itu. Ia hanya mengaku telah berhasil membuat batu dewa tersebut, lalu apa yang bisa ia lakukan? Komisi awal, hadiah untuk membangun batu dewa adalah 80 juta koin dalam dan 20 gunung kristal roh. Fang Yu, yang pertama kali tiba di alam Suyuan, hampir mengira itu adalah sejumlah besar uang. Mungkin itu memang sejumlah besar uang. Namun dibandingkan dengan nilai pembuatan batu dewa, pahala ini seperti serigala putih dengan sarung tangan kosong. Pertama, gunakan hadiah besar untuk memikat biksu yang lebih kuat agar menerima kontrak darah. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan batu dewa,
Meskipun biksu tersebut mengetahui nilai dari batu dewa tersebut, karena adanya kontrak darah, dia hanya dapat menyerahkannya dengan patuh. Sayangnya pihak lain kebetulan bertemu dengan Fang Yu. Sejauh menyangkut Fang Yu, kontrak darah tidak ada batasannya. Klien sudah mengetahui hal ini, dan informasi identitas Anda dikuasai sepenuhnya, dan ia akan membalas Anda dengan panik. Wajah pria asing itu bergerak maju, dan tangan dengan paku tajam disisipkan di atas meja seperti ini. Masyarakat merasa terintimidasi. Komisi ini terutama karena Anda benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, dan Anda telah menguasai lokasi pasti dari batu dewa tersebut, mengapa tidak mengambilnya sendiri? Tidak ada kesulitan di tempat itu. Fang Yu mencibir. Klien tidak dapat meninggalkan area tempatnya berada karena alasan khusus. Orang asing itu menjawab, saya akan bertanya lagi hari ini sesuai permintaannya. Jika Anda menyerahkan batu dewa tersebut, kedua pihak akan menyelesaikan komisinya, dan Anda akan mendapatkan pahala yang pantas Anda terima, itu mendapat asterisk batu, kalian berdua tidak lagi ada hubungannya dengan itu. Tapi, jika kamu bersikeras untuk tidak menyerahkan batu pembuat dewa, maka, setelah dia meninggalkan kondisinya saat ini, dia pasti akan membalasmu dengan panik. Jangan meragukan apa yang aku katakan, aku tidak pernah berbohong. Kata-kata orang aneh itu telah membuat maknanya menjadi sangat jelas. Fang Yu memandang pria aneh itu, mengulurkan jarinya dan mengetuk meja dengan ringan. Bukankah klien yang kamu bicarakan adalah seseorang di alam Void Abyss? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Jika berada di alam Suyuan, tidak perlu mempercayakannya. Pria aneh itu menjawab, itu dia. Fang Yu terus mengetuk meja tanpa berbicara. Cahaya lilin di atas meja masih sedikit bergoyang. Katakan padaku, pilihanmu, pria aneh itu bertanya. Da. Fang Yu tidak berbicara, masih memukul-mukul desktop. Batu dewa bukanlah sesuatu yang bisa kamu pegang. Bahkan para pemakan bintang pun menginginkannya. Jika kamu membawanya, itu hanya akan membuatmu terbunuh. Pria aneh itu berkata perlahan. Mendengar ini, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dengan cara ini, Star Devourer tiba-tiba muncul. Ternyata itu adalah batu dewa yang baru saja dia berhasil. Kamu sangat kuat, tetapi pesawat besar itu lebih besar dan lebih kuat darimu, ada banyak sekali keberadaan. Orang aneh itu melanjutkan, ini adalah nasihat terakhirku. Jika kamu masih belum menyerahkan batu itu, aku akan memberimu beritahu klien tentang sikapnya. Setelah itu, komisi ini bahkan jika Anda memutuskan kontrak secara sepihak. Selanjutnya, kamu akan menghadapi balas dendam dari klien dan dunia bawah. Saat ini, suasana tiba-tiba menjadi lebih berat. Nyala lilin di atas meja bergetar tiba-tiba, dan nyala apinya hampir padam. Fang Yu masih mengetuk desktop. Ledakan. Namun di detik berikutnya, kekuatan ujung jarinya tiba-tiba meningkat. Meski sepertinya diketuk dengan ringan, seluruh meja langsung meledak. Wow, lilin di atas meja padam. Dalam kegelapan, Fang Yu berdiri dan meremukkan kursi di belakangnya dengan satu kaki. Katakan padamu klien yang membuat batu suci surgawi, dia tidak menginginkannya. Fang Yu berkata sambil mencibir, untuk melakukannya, biarlah itu datang padaku secepatnya, itu bukan cucu. Sama denganmu, kalau kamu ingin balas dendam, aku akan cepat. Aku ada di depanmu, tunggu apa lagi? Dalam kegelapan, orang-orang asing di dunia bawah sepertinya terkejut dengan tindakan Fang Yu. Setelah beberapa detik hening, kalau begitu, aku sesuai keinginanmu. Aura pembunuh dalam suara ini sangat menakutkan. Bas, dalam kegelapan, udara dingin keluar dari tubuh Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak mau bergerak, sebuah cahaya muncul di pupilnya. Ledakan, energi kemarahan yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh dan meledak ke depan. Bang panjang, suara keras, kakak, hawa dingin di depan terhempas. Namun, Fang Yu dengan jelas merasakan serangkaian pilar dingin yang menyerupai pagar muncul di sekelilingnya, menguncinya. Udara dingin menjadi semakin kuat, seolah membekukan segala sesuatu di tubuh Fang Yu. Baik itu tubuh fisik maupun nafas. Ini, roh 9 Yin Hades. Aku akan membuatmu membayar. Dalam kegelapan, suara orang aneh itu terdengar lagi. Namun lokasinya belum bisa ditentukan. Ki Raja Dunia Bawah 9 Yin. Tidak terlalu bagus. Fang Yu berkata dengan ringan. Dengan kata lain, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang kuat. Ledakan. Terdengar suara keras.
Kekuatan suci meledak, mendorong kembali rasa dingin di sekitarnya. Jangan masukkan aku ke dalam sangkar untuk bertarung, aku benci sangkar itu. Fang Yu berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama mengangkat telapak tangan kanannya. Pada saat ini, kekuatan kesadaran ilahi dilepaskan. Pada saat yang sama, hukum penampilan yang diciptakan sendiri dijalankan. Garis besar seluruh ruang fantasi tersaji di matanya. Ternyata itu adalah ruang independen. Itu digunakan bersama dengan ilusi, sebuah teknik yang sangat cerdas. Fang Yu berkomentar, namun detik berikutnya, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan tiba-tiba mengepal. Ledakan. Pada saat ini, seluruh ruang ilusi hancur seketika. Fang Yu kembali ke puncak menara komando. Pria aneh berjubah hitam itu berada tepat di depannya, kurang dari 10 meter jauhnya. Permukaan pria aneh di Minglou mengeluarkan semburan aura kuning kecoklatan dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Rasa dingin seperti ini berbeda dengan rasa dingin biasa, rasa dingin ini sangat agresif, dan juga terdapat banyak kejahatan maut yang tersembunyi di dalamnya. Ki dari 9 Yin Hades. Namanya agak menarik jika Anda hanya mencapai level ini, maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengancam saya, Fang Yu berkata dengan tatapan jijik. Pria aneh di Minglou tetap tidak bergerak, dan napasnya sedikit tidak stabil. Fang Yu baru saja memahami ruang ilusi yang dilepaskannya, menyebabkan kerusakan besar padanya. Minglou tersinggung, kamu, hanya ada jalan buntu. Orang asing dari Minglou tidak bisa lagi menstabilkan emosinya, mengertakkan gigi dan berteriak. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya di Minglou? Bagaimana jika aku tersinggung? Pada levelmu, bahkan jika aku mengencingi kepalamu, kamu harus memberiku kertas. Fang Yu tidak berkata tanpa ampun. Sialan manusia, pria aneh di dunia bawah sepertinya kesal, dan ki dunia bawah 9 yin di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ledakan, pada saat ini, ki dari 9 yin Hades menyelimuti seluruh menara. Tekanan spiritual yang kuat semuanya berkumpul di tubuh Fang Yu. Kakak, tubuh Fang Yu meledak dengan cahaya keemasan cemerlang, berbenturan dengan ki 9 Yin Hades dari segala arah, membuat semburan suara tabrakan. Sosok aneh di Minglou melintas dan berubah menjadi semburan kabut kuning sebelum menghilang lagi di depan mata Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, kesadaran rohaninya dilepaskan. Tapi saat ini, dia tidak bisa mengandalkan indera spiritualnya untuk mengetahui lokasi pasti monster itu di dunia bawah. Nafas pria aneh di dunia bawah telah hilang sepenuhnya dan ada di setiap posisi. Wow, beberapa aura tajam datang dari punggung dan atas kepala Fang Yu. Cahaya keemasan melintas di pupil Fang Yu. Ledakan, nafas keras meledak dari tubuh Fang Yu. Ledakan, lantai atas seluruh menara meledak. Fang Yu menoleh untuk melihat ke kiri dan mengangkat telapak tangan kirinya. Di telapak tangan kiri, ada semburan cahaya ungu dari dudukannya. Tanda bintang berujung 5 di punggung tangan bersinar terang. Kekuatan 10.000 cara, meledak. Ledakan, arah ledakan telapak tangan kiri Fang Yu kosong. Namun ketika kekuatan 10.000 dao menghantam lokasi tersebut, menyebabkan ledakan. Sosok pria aneh di Minglou muncul dalam sekejap, dan terlempar dengan cepat. Memanggil, sosok Fang Yu melintas, dan dia mendekati orang asing di Minglou. Karena kamu tahu keberadaanku dengan baik, kamu juga harusnya tahu. Aku juga pernah bertemu dengan Star Devourer di mulutmu, kan? Fang Yu memicingkan mata ke arah pria aneh di dunia bawah, dan berkata, jika kamu tahu, beranikah kamu datang kepadaku? Maka kamu benar-benar sekarat. Pria aneh di Minglou tidak berbicara, dan sosoknya mulai kabur lagi, seolah-olah dia akan berubah menjadi kabut lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya aneh muncul lagi di mata Fang Yu. Saat cahayanya berkedip, seni sihir juga dilepaskan. Jiwa terkunci, seberkas cahaya memancar dari pupilnya, dan menembaki tubuh pria aneh di Minglou yang akan hancur. Bas, cahaya terang terpancar dan berlalu dengan cepat. Pria aneh di dunia bawah ingin melarikan diri dari transformasinya, tetapi seluruh tubuhnya segera terkunci, secara paksa dipadatkan menjadi satu tubuh. Kenapa kamu selalu ingin bersembunyi? Karena kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadapku dan membuatku membayar harganya, maka kamu harus menyerang dengan liar. Apa artinya selalu menghindar? Fang Yu mencibir dan berkata. Pria aneh di Minglou telah dikunci oleh Fang Yu, dan saat ini terdengar suara gemuruh di tenggorokannya. Banyak nafas berwarna coklat dan kuning terpancar dari tubuhnya. Namun,
Aura menakutkannya yang dapat menekan sebagian besar makhluk. Di depan Fang Yu, ia bahkan tidak berperan. Ini adalah situasi yang tidak terduga. Yah, jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan melanjutkan. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih kepala pria aneh di Minglou. Ah, pria aneh di Minglou itu meraung, dan aura di tubuhnya meledak, mencoba melepaskan diri dari blokade. Namun, pihaknya belum sempat menyelesaikan urusan tersebut. Retakan, tangan kanan Fang Yu sudah memegang kepalanya. Kamu bukan suatu entitas, jadi bagaimana aku mengalahkanmu? Kamu seharusnya tidak merasakan sakit yang khusus. Kata Fang Yu sambil menekan tangan kanannya ke bawah. Pada saat yang sama, dorong lutut kanan Anda ke atas. Ledakan, kepala pria aneh di Minglou langsung ditekan ke lutut kanan Fang Yu yang terangkat, dan suara teredam meledak. Seluruh kepala langsung menjadi rata. Segera, Fang Yu terus memukul lagi, dan setiap pukulan mengenai tubuh pria aneh di dunia bawah. Bum-bum, semburan suara keras terdengar dari udara. Pada saat ini, banyak tentara yang berjaga telah mengetahui pertempuran mendadak ini. Mereka berteriak minta peringatan dan mengepung mereka satu demi satu. Namun, dia tidak melakukannya. Karena mereka semua melihat sosok di langit, itu adalah Raja Alam Suyuan yang dikabarkan, Fang Yu. Dan Fang Yu, pada saat ini, dengan panik menembaki sosok yang mengenakan jubah hitam. Bergulir murni. Meskipun mereka tidak kuat, mereka dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran. Karena mereka hanya melihat Fang Yu melakukan tangannya, dan sosok lainnya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan tubuhnya berubah bentuk. Boom, boom, boom. Setelah serangkaian pemboman, Fang Yu mengepalkan tinjunya, dan menghempaskan dunia bawah monster itu ke tanah dengan pukulan keras. Boom, pria aneh di Minglou itu menghantam tanah dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Sebuah kawah besar meledak di tanah, dan asap berhamburan. Fang Yu turun dari langit dan dengan cepat jatuh ke tengah tanah, berdiri di depan pria aneh di dunia bawah. Kakak, saat ini, seluruh tubuh bangunan hantu itu dalam keadaan terfragmentasi. Seperti yang dikatakan Fang Yu, itu bukanlah suatu entitas. Tapi itu bukanlah tubuh virtual, melainkan tiruan yang mirip boneka. Oleh karena itu, ia juga mempunyai tubuh fisik. Hanya saja tubuh Fang Yu hampir dihancurkan oleh Fang Yu sekarang, mencapai titik di mana ia akan hancur hanya dengan satu sentuhan. Bagaimana? Apakah kamu ingin melanjutkan? Fang Yu bertanya dengan nada merendahkan, menatap pria aneh di Minglou dengan tatapan menyipit. Pria aneh di Minglou masih menguatkan anggota tubuhnya, seolah ingin berdiri. Namun tubuhnya yang terfragmentasi tidak mampu lagi menopang pergerakannya. Sejumlah besar ki dari dunia bawah 9 yin keluar dari tubuhnya dan melayang di udara. Jelas sekali, itu sudah mati. Tentu saja itu hanya jatuhnya sebuah klon. Kamu akan menjadi musuh nomor 1 dunia bawah. Pria aneh di Minglou dengan paksa mengangkat kepala gambar 4 tidak seperti itu dan meraung dengan kebencian. Kamu selalu berbicara tentang Minglou seolah-olah ada banyak orang, bahkan jika setiap Minglou memiliki tiruanmu, bagaimana dengan itu? Fang Yu mengangkat alisnya, pada levelmu, bahkan 10.000 orang akan datang. Tidak berhasil, itu hanya membuatku semakin marah. Lihatlah Minglou, kamu pasti akan membayar harga yang tragis. Kata pria aneh di Minglou. Ledakan, Fang Yu sudah tidak sabar, mengangkat kakinya, lalu tiba-tiba menginjaknya. Terjadi ledakan keras, tubuh Fang Yu yang patah hancur total oleh kaki Fang Yu. Sejumlah besar 9 yin dunia bawah ki runtuh di udara, melayang ke arah sekitarnya. Fang Yu tanpa ekspresi, melihat telapak kakinya yang kosong. Minglou, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Itu klien yang disebutkan oleh gedung hantu, dia masih sedikit tertarik. Karena kliennya bukan di alam Suyuan, melainkan di alam luar. Menurut orang asing di dunia bawah, kliennya sangat kuat, tapi karena alasan tertentu dia tidak bisa meninggalkan area di mana dia berada untuk sementara waktu, jadi dia menemukan dunia bawah untuk mengeluarkan komisi seperti itu, dan ingin menggunakan keberadaan dunia bawah untuk mengosongkan serigala putih. Sejujurnya, Fang Yu merasa Minglou pasti telah mengumpulkan banyak manfaat di tengahnya. Karena tidak mungkin ada orang atau organisasi yang tidak dilahirkan untuk mencari keuntungan di dunia ini. Minglou secara alami ada demi keuntungan. Kalau tidak, tidak mungkin lawannya marah karena pelanggaran kepercayaan,
dan bahkan jika dia tahu kekuatan Fang Yu, dia harus bertindak keras. Hanya saja, seberapa besar keuntungan yang didapat Ming Lou dari komisi tersebut belum diketahui. Lupakan saja, itu semua urusan sepele, tidak perlu membuang waktu. Fang Yu menggelengkan kepalanya, tidak lagi berpikir. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, ketika Fang Yu terbang keluar dari lubang, para prajurit dan penjaga di sekitarnya masih linglung. Maaf, ayo kita perbaiki di sini. Fang Yu berkata kepada mereka. Lalu dia terbang menjauh dari tempat ini. Pikirannya diinterupsi oleh pria aneh di dunia bawah sebelumnya. Dia harus mencari tempat yang tenang dan terus mempelajari rahasia potongan tembaga itu. Fang Yu dengan cepat menjauh dari area kamp terbesar ketiga dan mencapai wilayah Laut Utara. Di laut, dia menemukan pulau tak bernyawa, dan terjatuh. Fang Yu duduk di puncak bukit kecil di pulau itu dan mengeluarkan potongan tembaga itu lagi. Apa rahasia dari potongan tembaga ini? Fang Yu menyipitkan matanya dan membuka mata jalan itu. Bas! Tanda pedang salib emas muncul dari tengah pupil ganda. Saat ini, bidang penglihatan berubah. Pandangan Fang Yu hanya terfokus pada lembaran tembaga. Sejak penyelidikan terakhir, Fang Yu sebenarnya tidak punya waktu untuk melakukan penelitian yang cermat lagi. Kali ini, setelah membuka mata jalan, garis besar lingkaran sihir di lembaran tembaga sudah terlihat jelas. Ini adalah susunan hukum persegi dengan hukum rumit yang saling terkait. Meskipun garis besarnya sudah jelas, namun peraturan internalnya masih kabur. Jika Anda ingin cukup spesifik untuk melihat kegunaan masing-masing undang-undang, Anda tidak dapat melakukannya. Ngomong-ngomong, hukum yang kubuat, bukankah efeknya hanya muncul? Ada kilatan inspirasi di benak Fang Yu, dan hatinya terkejut. Kemudian, dia segera menjalankan hukumnya. Bas! Pada saat ini, pedang salib emas di pupilnya berputar searah jarum jam. Setelah memberkati hukum visibilitas, situasi di bidang penglihatan perlahan berubah kembali. Garis hukum di dalam garis persegi, perlahan menjadi jelas. Proses ini seperti proses pemakaian kacamata untuk miopia secara bertahap. Dan suasana hati Fang Yu menjadi sangat bersemangat. Dia tahu bahwa setelah hukum dalam lingkaran sihir terungkap sepenuhnya, maka dia memiliki peluang besar untuk memecahkan lingkaran sihir ini. Proses penglihatan dari buram menjadi jernih memang tidak cepat, bahkan bisa dikatakan cukup lambat. Tapi Fang Yu tidak terburu-buru. Mungkin undang-undang yang dibuat sendiri kurang kuat, jadi kecepatannya harus lebih lambat, tapi masalahnya tidak besar. Fang Yu berkata dalam hatinya, waktu berlalu setiap menit. Dalam lingkaran sihir persegi, mulai dari tepi, segala sesuatu di dalamnya secara bertahap menjadi terlihat jelas. Meskipun dia belum sepenuhnya melihatnya, Fang Yu telah melihat situasi umum dari hukum internal. 4 posisi sudut matriks ajaib persegi memperoleh 4 hukum. Dan keempat undang-undang ini terjalin dengan ratusan undang-undang. Keempat undang-undang tersebut meluas ke arah pusat dan bertemu di pusat. Saat ini, bagian dari pandangan Fang Yu yang masih tampak kabur adalah perpotongan dari keempat hukum ini. Namun, kalau dilihat dari situasi keseluruhan lingkaran sihir persegi, keempat hukum yang memanjang dari sudut ini seperti 4 rantai. Rantai terjalin oleh hukum, dan di tengah 4 rantai, apa itu, masih belum jelas. Namun, penemuan ini cukup mengejutkan Fang Yu. Lingkaran sihir pada potongan tembaga ternyata sangat menakjubkan. Dao Tian meminta Dao Chen untuk memecahkan rahasia lembaran tembaga itu. Apakah itu berarti, biarkan dia menemukan cara untuk memblokir keberadaan 4 rantai di lembaran tembaga itu, untuk melepaskannya? Dan apakah keberadaan yang dikunci oleh 4 rantai ini? Mata Fang Yu berkedip dan jantungnya bergetar. Penglihatannya terkunci rapat di tengah lingkaran sihir, tempat 4 hukum seperti rantai saling terkait. Waktu berlalu dengan lambat, langit berubah dari putih menjadi hitam, dan dari hitam menjadi putih. 3 hari berlalu, dan segera seminggu berlalu. Selama waktu ini, penglihatan Fang Yu perlahan-lahan masih menjadi jelas. Hal-hal yang terjalin oleh 4 rantai menjadi semakin jelas. Namun kejelasannya masih belum cukup. Masih tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Masih memerlukan waktu. Fang Yu sudah tenang, diam-diam menunggu penglihatannya menjadi jelas. Segera, setengah bulan berlalu. Selama periode ini, Fang Yu tinggal di pulau itu dan tidak ada yang datang mengganggunya. Dalam keadaan hampir tenang, pikirannya sebenarnya telah mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi.
fokus sepenuhnya pada situasi di bidang penglihatannya. Di telapak tangannya, lembaran tembaga bersinar dengan cahaya aneh. Pada saat ini, di bidang penglihatan Fang Yu, keberadaan lingkaran sihir di lembaran tembaga dan perpotongan 4 rantai pada dasarnya telah muncul. Hanya posisi paling sentral yang masih sedikit kabur. Namun saat ini garis besarnya sudah terlihat jelas. Jika visi dan intuisi Fang Yu tidak salah, keberadaan posisi sentral rantai. Sepertinya itu adalah kerangka, hanya tulang tanpa daging dan darah. Ini menunjukkan kerangka lengkap kerangka dalam posisi berdiri. Dengan anggota badan, kepalanya berbentuk oval. Sepertinya manusia, dan kerangka ini tidak dapat melihat warna aslinya, hanya bentuk dan garis luarnya saja. Titik kabur terakhir sekarang terletak di tengah bagian depan tengkorak kerangka ini. Itu posisi dahi. Satu hal lagi di sini tidak jelas. Kalau tidak, semuanya sudah jelas. Kerangka, kenapa kerangkanya lengkap? Hati Fang Yu bergetar. Dia telah menantikan untuk melihat dengan jelas keberadaan pusat rantai 4 hukum. Tapi setelah melihatnya dengan jelas, dia sedikit terkejut. Mengapa itu kerangka? Apa yang tersisa dari kerangka ini? Mengapa ia terkunci oleh rantai hukum dan ada di dalam sepotong tembaga? Fang Yu penuh keraguan. Pada saat yang sama, dia memperhatikan satu hal lagi. Kekaburan di dahi kerangka ini sepertinya tidak bisa terlihat jelas. Dia masih menjalankan hukum visibilitas, tetapi tidak berpengaruh. Ketidakjelasan di dahi kerangka itu tidak berubah sedikit pun. Hal ini membuat Fang Yu merasa tidak nyaman. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kekaburan di dahinya adalah titik kuncinya. Tapi sayangnya, saya tidak bisa melihatnya. Apa sebenarnya itu? Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh keburaman itu? Apakah identitas kerangka ini bisa dibuktikan? Atau, apakah ada hubungannya dengan keberadaan lembaran tembaga tersebut? Itu bahkan berhubungan dengan Master Dao Tian. Segala macam keraguan muncul di benak Fang Yu. Tapi Fang Yu segera tenang. Memang benar, dia melihat keberadaan di lingkaran tembaga, itu adalah kerangka. Namun segala hal lainnya masih belum diketahui. Apa yang harus dia lakukan sekarang, adalah memutuskan 4 rantai, sehingga membiarkan kerangka ini dibebaskan. Ini seharusnya yang diperintahkan tuannya untuk dilakukan oleh saudaranya. Memecahkan misteri lembaran tembaga berarti melepaskan tulang-tulang lingkaran sihir di lembaran tembaga. Keempat rantai itu harus diputus. Perhatian Fang Yu beralih dari kerangka keempat rantai. Sejujurnya, keseluruhan struktur lingkaran sihir bukanlah hal baru, juga tidak istimewa. Namun keempat rantai tersebut cukup rumit, hukum-hukumnya saling bertautan dan kedap udara, dapat dikatakan tidak ada cacatnya sama sekali. Jelas sekali, membuat lingkaran sihir ini dan menggunakan 4 rantai hukum ini untuk mengunci keberadaan kerangka, jelas bukan generasi yang menganggur. Namun bagi Fang Yu, rantai hukum tingkat ini bukannya tidak bisa dipecahkan. Karena dia mempunyai mata jalan besar, jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, keberadaan mata jalan lahir untuk mendobrak hal yang mustahil. Segala sesuatu yang tidak dapat diuraikan dari akal sehat dapat dipahami di hadapan mata Dao Agung. Hari ini, hal yang sama terjadi. Meskipun struktur keempat rantai tersebut sangat rumit dan ketat. Bagi makhluk lain, ini adalah masalah besar, bahkan sebagian besar tidak ada hubungannya, menyerah begitu saja. Tapi sejauh menyangkut Fang Yu, dia sudah melihat kekurangannya. Keempat rantai itu sepertinya dipasang sendiri, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hanya diperlukan waktu tertentu untuk menghapus semuanya. Kemudian, lepaskan kerangka di tengahnya. Setelah Fang Yu mengamati rantai 4 hukum, dia mengalihkan pandangannya kembali ke kerangka itu. Dilihat dari garis besarnya, tulang-tulang tersebut bersinar dengan cahaya merah samar, yang sangat tidak mencolok. Sesuai dengan perintah Tuan untuk mengenang saudaraku, akulah yang harus melepaskan rantai keempat hukum ini dan melepaskan tulang-tulang di dalamnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, lepaskan saja tulangnya dan katakan. Tidak yakin, Anda dapat melihat benda samar di dahinya. Selain itu, guru berkata bahwa rahasia di dalam lembaran tembaga dapat meningkatkan kemajuan manusia secara signifikan. Kerangka ini, apakah akan langsung diintegrasikan ke dalam tubuhku? Mata Fang Yu berkedip, berpikir dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia memfokuskan kembali pandangannya pada salah satu rantai hukum. Selama dia punya pemikiran, dia bisa mulai melepaskan rantai hukum yang sangat rumit ini. Namun entah kenapa,
Ketika Fang Yu ingin melakukan ini, ada suara lain di hatinya yang membuatnya berhenti. Tidak bisa melakukan ini. Inilah yang dikatakan nalurinya. Dari mana intuisi itu berasal, dia tidak tahu. Namun perasaan ini baru saja muncul di hatinya. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan jalan besar untuk mengangkat rantai hukum, tapi tanpa sadar menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Bagaimana kabarnya? Fang Yu mengerutkan kening dan berhenti menjalankan Eye of the Avenue. Baginya, inkonsistensi seperti ini jarang terjadi. Di satu sisi, dia ingin melepaskan rantai itu sesegera mungkin untuk menyelesaikan perintah tuannya, dan kemudian meninggalkan alam Suyuan untuk mencari tuannya. Di sisi lain, nalurinya menyuruhnya untuk tidak melepaskan rantainya. Adapun alasan untuk tidak melepaskan rantainya, dia tidak tahu. Hanya insting. Namun, intuisi Fang Yu selalu sangat akurat. Bagaimana? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan mengetuk keningnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Haruskah aku mempercayai guru dan saudara, atau mempercayai instingku? Kali ini, sulit bagi Fang Yu untuk mengambil keputusan. Guru meminta kakak senior melakukan ini. Kakak senior menunjukkan ingatannya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Fang Yu teringat apa yang dikatakan Lin Batian kepadanya. Saudara laki-laki yang dia lihat saat itu, atau tuan yang dia lihat saat itu, mungkin itu palsu. Mungkin itu ilusi, atau boneka. Singkatnya, ada banyak cara. Saudara Fang Yu memang melihatnya, dan melihat surat wasiatnya, dan tidak menemukan masalah. Baik tampilan maupun nada bicaranya sama dengan kesannya. Kalau begitu, saudara Dao Chen seharusnya tidak menjadi masalah. Maka tempat terjadinya masalah adalah Master Dao Tian. Apakah Dao Tian yang dilihat Dao Chen di awal adalah boneka atau ilusi? Bagaimanapun, ekspresi Dao Tian sangat salah. Ini adalah situasi yang diperhatikan oleh Fang Yu dan Dao Chen. Namun, jika Master di balik layar benar-benar ingin menipu Dao Chen, bukankah dia mempertimbangkan aspek ini? Ketika guru dan muridnya bertemu, mengapa guru itu memiliki wajah yang lurus, dan matanya bahkan sedikit dingin? Terlebih lagi, ini adalah ekspresi-ekspresi yang sangat jelas. Kesalahan yang jelas sekali, akankah ahli di balik layar benar-benar berhasil? Berpura-pura menjadi guru dan murid biasa, dan membicarakan kata-kata itu, bukankah itu lebih menipu? Mengapa kita harus meninggalkan poin-poin yang jelas dan meragukan tersebut? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir keras. Dia harus mencari tahu masalahnya. Jika tidak, jika rantainya tidak dapat dipahami, tidak ada cara untuk mengambil keputusan. Dengan asumsi ada master di balik layar, maka itu tidak harus penyamaran, tapi juga paksaan. Hati Fang Yu tergerak, mengingat ada lebih banyak bekas luka di wajah dan tubuh tuannya dalam ingatannya. Organisasi di belakang layar memaksa guru meninggalkan satu paragraf untuk meminta kakak senior melakukan itu. Jika Anda memikirkannya seperti ini, dapatkah ekspresi dan sikap guru dipahami dengan cara ini? Alasan bersikap dingin yang tidak seperti biasanya, adalah menyuruh Dao Chen untuk tidak melakukan apa yang dia katakan. Jika Anda tidak memecahkan misterinya, Anda tidak dapat meninggalkan jurang virtual dengan potongan tembaga. Jika Anda bisa memecahkan misteri potongan tembaga, Anda bisa mendapatkan peningkatan besar. Ini adalah kata-kata yang diminta oleh master di balik layar untuk diucapkannya. Tetapi jika kata-kata ini dipahami dari sikap guru pada saat itu, maka kata-kata tersebut harus dibalik. Tidak dapat memecahkan misteri lembaran tembaga, jika tidak, akan mengalami kerusakan besar. Ini mungkin sikap guru yang sebenarnya, dan itu juga alasan ekspresinya. Memikirkan kemungkinan ini, hati Fang Yu terkejut, dan matanya terus berkedip. Dia dengan hati-hati mengingat Dao Tian yang dia lihat dalam ingatan seniornya, dan kemudian menarik kembali pikirannya. Penjelasan ini, tampaknya masuk akal. Tentu saja, kesimpulan yang hanya didasarkan pada sedikit informasi juga kemungkinan besar salah. Tapi masalahnya adalah intuisi Fang Yu memberitahunya bahwa dia tidak bisa melepaskan rantai 4 hukum di lingkaran tembaga. Dengan cara ini, meskipun kesimpulannya sedikit dilebih-lebihkan dan dianggap remeh, dia masih lebih cenderung mempercayainya. Tidak dapat melepaskan 4 rantai pada potongan tembaga ini. Fang Yu kembali sadar, tanda pedang salib emas di matanya perlahan menghilang. Lembaran tembaga itu sudah bersinar dengan cahaya keemasan samar, dan sekarang juga menghilang. Lembaran tembaga yang dikembalikan ke tampilan aslinya tampak kusam dan biasa-biasa saja.
Tidak ada yang ingin tahu bahwa akan ada lingkaran sihir di dalam sepotong tembaga sekecil itu. Terlepas dari apakah rantai hukum di lembaran tembaga terbuka atau tidak. Situasi guru sangat buruk. Saya harus meninggalkan alam Suyuan secepat mungkin dan pergi. Mencarinya. Fang Yu berdiri, matanya berkedip tajam. Niat membunuh. Tidak peduli siapa pihak lain, tidak peduli apa tujuannya. Selama dia berani memprovokasi orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Retakan. Fang Yu memegang lembaran tembaga di tangannya dan menariknya kembali ke ruang penyimpanan. Pada saat ini sudut terpencil lain dari pesawat besar itu jauh sekali. Di tempat yang belum pernah dicapai oleh makhluk apapun, di sana terdapat tempat yang kacau balau. Dalam kekacauan itu, sepasang mata tiba-tiba terbuka. Mata ini sangat besar, dan di pupilnya, ada tanda yang sama dengan pedang salib emas. Seperti bintang berujung 4, bersinar merah kemasan. Setelah membuka mata ini, keempat sudutnya perlahan berputar, dan ada garis-garis kecil di keempat sudutnya yang berkedip-kedip. Bahkan, dia menyadarinya, suara marah bergema di negeri kekacauan. Sialan, tinggal selangkah lagi, tinggal selangkah lagi. Kemarahan suara itu menjadi semakin tinggi, hampir menderu, sangat gila. Setelah mengambil keputusan, Fang Yu meninggalkan pulau terpencil dan kembali ke kamp terbesar ketiga. Kemudian, dia datang ke ruang konferensi lagi, dan mengkhawatirkan beberapa pemimpin inti. Tianan, Qiu Liang, Ren Le dan Bai Yuan dan lainnya. Tuan Fang, Anda sudah keluar dari gerbang. Para pemimpin berlutut di aula, Tianan bertanya sambil mengangkat kepala. Terakhir kali aku melihatmu, sudah berapa lama waktu berlalu? Fang Yu bertanya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, hati Fang Yu bergerak sedikit, menatap Tong Wushuang, dan bertanya, kalau begitu tuanmu telah memberitahumu bahwa jika dia ingin meninggalkan alam Suyuan, arah mana yang akan dia pilih. Guru memang memberitahuku. Begitu dia menyebut guru, wajah sempurna Tong Wushuang menunjukkan ekspresi sedih, dan suaranya menjadi rendah, dia mengatakan bahwa untuk meninggalkan alam Void Abyss, Anda harus condong ke tengah-tengah dunia, pesawat yang hebat. Semakin dekat Anda ke pusat, semakin dekat Anda dapat mencapainya. Semakin tinggi levelnya, makhluk terkuat semuanya berkumpul di area tengah pesawat besar. Jadi, jika dia ingin meninggalkan alam Suanyuan, dia akan menggunakan arah timur dari pusat alam Suanyuan sebagai patokan, sampai ke timur. Guru jelas ingin meninggalkan alam Suanyuan, mengapa dia harus meninggalkan alam Suanyuan? Memasuki tanah pertanda kematian. Saat dia berbicara, mata Tong Wushuang memerah lagi. Meski banyak hal telah berlalu, dia masih belum bisa menerima hasil ini. Sepanjang jalan ke timur, terima kasih atas informasinya. Fang Yu mengulurkan tangannya, menepuk bahu Tong Wushuang, dan berkata, adapun masalah tuanmu, itu telah menjadi kenyataan, dan hidup dalam kesedihan tidak ada artinya bagimu. Tapi aku juga tahu bahwa kesedihan tidak bisa dihindari, tetapi kamu harus ingat bahwa pria sebenarnya di balik layar masih hidup, dan dia masih menatap kamu dan aku sampai sekarang. Jadi, setelah berduka, berlatihlah dengan giat. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan untuk tuanmu adalah membalaskan dendamnya. Setelah mengatakan ini, Fang Yu berbalik dan memanggil Bei Bei. Bei Bei menggonggong ringan, melepaskan tanda cincinnya. Tong Wushuang masih tenggelam dalam kata-kata Fang Yu, baru kemudian dia sadar dan melihat punggung Fang Yu. Dan masih banyak lagi. Dia menelepon Fang Yu. Apa? Fang Yu menoleh untuk melihat Tong Wushuang. Apakah kami masih punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi? Tong Wushuang menggigit bibir merahnya dan bertanya. Jika kamu cukup kuat, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, Anda mungkin melihat saya di area tengah pesawat besar. Itu. Setelah mengatakan ini, sosok Fang Yu melintas dan melewati tanda cincin. Bei Bei juga langsung tepat sasaran. 1 orang dan 1 anjing menghilang satu demi satu. Tong Wushuang berdiri di sana, melihat ke tempat di mana Fang Yu menghilang dengan agak lamban. Lalu, dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Tanah kematian. Fang Yu masuk sesuai dengan lokasi pintu masuk terakhir kali. Begitu dia mendekat, dia diselimuti oleh kekuatan gelap. Ledakan, kekuatan kegelapan seperti pusaran yang bergejolak, menghanyutkannya. Wow, ketika kaki Fang Yu mendarat dengan mantap, penglihatan di depannya kembali normal.
Dia berdiri di dataran, dan hanya kemandulan tak berujung yang terlihat di depannya. Cahaya antara langit dan bumi masih terlihat sangat redup. Fang tua, suara Lin Batian terdengar dari belakang. Dibandingkan sebelumnya, dia bisa mendengar perubahan nyata dalam suaranya. Selama perpaduan awal dari pertanda tanah kematian, jelas ada dua garis suara dalam suaranya. Saat ini, kedua suara tersebut secara bertahap bergabung. Fang Yu berbalik, tapi dia mengerutkan kening tanpa melihat Lin Batian. Aku berada pada saat kritis fusi, dan sekarang penampilanku jelek, jadi aku tidak akan memperlihatkan tubuh asliku untuk berbicara denganmu. Suara Lin Batian datang dari dunia. Oh, kamu belum bergabung dengan baik. Fang Yu bertanya dengan heran. Mengapa begitu mudah? Lin Batian berkata tanpa daya, kesulitan fusi ini, jauh lebih besar dari yang Anda dan saya bayangkan, Lao Fang. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening. Dulu aku sama seperti yang kamu pikirkan, berpikir bahwa setelah kehendak Omen of Death dihapus, akan mudah bagiku untuk menggabungkan tanah Omen. Namun belakangan ini aku menemukan bahwa tidak demikian halnya ketika saya benar-benar mulai bergabung. Lin Batian berkata, belum lagi wasiat yang baru lahir sulit dihilangkan seperti kulit sapi. Alam bawah sadar dari tanah pertanda kematian sangat menjijikkan, dan kematian tidak mau bekerja sama denganku. Aku ingin mengintegrasikan tanah pertanda kematian, dan saya memerlukannya 100%. Penggabungan, penolakan tidak diperbolehkan. Jadi, bagaimana situasinya sekarang? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Sulit untuk mengatakannya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin berhasil dalam 5 atau 8 tahun. Jika Anda beruntung, Anda mungkin tidak akan berhasil dalam beberapa dekade atau ratusan tahun. Lin Batian menghela nafas dan berkata, ini bukanlah proses integrasi. Faktanya, ini adalah proses yang sedang berjalan. Saya harus bekerja perlahan untuk menggiling sampai mati wasiat anak sulung, sehingga pertanda tanah kematian tidak akan terjadi, tolak aku dengan cara apapun. Ini akan memakan waktu lama. Fang Yu mengerutkan kening, dan bertanya, apakah ada cara saya dapat membantu Anda meningkatkan kemajuan Anda? Dia datang untuk mencari Lin Batian kali ini hanya untuk meninggalkan alam Suyuan bersama Lin Batian. Tapi sekarang dalam situasi ini, sepertinya aku tidak bisa bepergian bersama. 5 tahun, 8 tahun, dan dekade. Fang Yu tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Karena situasi guru yang tidak menguntungkan, dia harus meninggalkan alam Suyuan sesegera mungkin untuk mencari keberadaan guru. Tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal, Lao Fang. Saya hanya dapat menangani masalah ini sendiri, jika tidak maka hanya akan menjadi kontraproduktif, kata Lin Batian. Jadi, wajah Fang Yu serius. Lao Fang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku tahu kamu kekurangan waktu, kamu harus segera meninggalkan dunia jurang virtual, kata Lin Batian. Fang Yu menatap langit yang suram, tanpa berbicara. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya bertemu Lin Batian di pesawat besar. Tapi sekarang, tidak ada cara untuk bertarung berdampingan seperti dulu. Keduanya punya urusan masing-masing yang harus diselesaikan. Saat integrasiku selesai, aku akan segera menemuimu. Lao Fang, kita bisa meninggalkan tanda di antara kita berdua untuk dihubungi. Lin Batian berkata, percayalah, dengan bakat dan kekuatan Lin Batian, pasti tidak ada masalah dalam menaklukkan tanda mematikan di area ini, hanya lamanya waktu. Fang Yu terdiam beberapa saat, dan berkata, kalau begitu, maka aku hanya bisa pergi dulu. Nah, ketika kamu melihat tuanmu, ingatlah untuk menyapaku, meskipun orang tuanya mungkin tidak mengenaliku, kata Lin Batian. Saya akan, kata Fang Yu. Ngomong-ngomong, ada juga hal tentang ingatan, kamu harus mengingatnya. Lao Fang, kamu berpikir bahwa ingatan yang hilang adalah seorang wanita, dan kemungkinan besar itu adalah rekan taomu. Ikuti ini, pikirkan tentang arah mungkin aku akan mengingatnya suatu hari nanti. Lin Batian berkata lagi, jangan lupakan ini terkait dengan peristiwa seumur hidupmu. Selain itu, ini juga sangat penting. Kita harus mencari tahu mengapa ingatan wanita ini dirusak. Jadi begitu, Fang Yu mengangguk dan menjawab. Baiklah, tinggalkan aku bekas, aku sekarang penuh dengan kekuatan gelap, jadi aku tidak akan meninggalkan bekas padamu, karena takut mempengaruhimu, kata Lin Batian. Bas, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dengan satu jari, cahaya di ujung jari berkedip, mengembunkan segel cahaya kemasan.
Segel Dharma ini adalah kata surgawi Jue. Ini adalah segel yang digunakan untuk tetap berhubungan dari jarak jauh. Hanya saja hanya dalam keadaan terbangun, segel Dharma ini bisa peka satu sama lain dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam keadaan normal, segel Dharma ini tidak ada. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, apalagi segel Dharma ini hanya bisa dibangkitkan 3 kali, dan setelah 3 kali akan hilang karena habisnya Dharma. Di antara objek yang sama, hanya tersisa 1 Tianzi Jue. Meskipun ada banyak batasan, ini adalah segel paling stabil yang terpikirkan oleh Fang Yu. The Great Plain sangat besar, kemana ia akan pergi, benda dan makhluk apa yang akan ditemui, semuanya tidak diketahui. Segel lainnya mungkin gagal jika melangkah lebih jauh. Hanya Tianzi Jue yang unggul dalam hal ini, setidaknya tidak akan kehilangan pengaruhnya karena faktor jarak dan lingkungan. Tianzi Jue, ini memang yang paling aman, tapi untuk amannya, tinggalkan beberapa kata lagi untuk menghindari kehilangan kontak, kata Lin Batian. Besar, Fang Yu memadatkan lebih dari selusin segel Dharma satu demi satu. Itu semua adalah segel Dharma yang digunakan untuk tetap berhubungan, dan ada berbagai jenis dan tingkatan. Setelah lebih dari selusin Fain langsung ditinggalkan di tanah pertanda kematian, Fang Yu berhenti. Oh, seharusnya aku memberimu sesuatu untuk dilihat, tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu dengan penampilanku sekarang. Lin Batian menghela nafas dan berkata, kamu memiliki batu pembuat dewa di tubuhmu, jadi di tanah kematian. Berbagai macam spar yang digunakan untuk mengisi kembali energi spiritual tidak digunakan. Saya tidak membutuhkan apapun. Fang Yu berkata, kamu bisa menyimpannya sendiri. Benar, ada spar yang benar-benar kamu butuhkan. Lin Batian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, tunggu sebentar. Fang Yu tampak bingung. Bas, setelah beberapa saat, awan kabut hitam muncul di depan Fang Yu. Kabut hitam menyebar, memperlihatkan tiang transparan besar di dalamnya. Permukaan tiang ini tidak beraturan, memperlihatkan elips datar secara keseluruhan. Dan interiornya mengandung kekuatan hukum luar angkasa yang sangat besar. Perdebatan ini, saya menyebutnya batu ilahi Lingyun. Lin Batian berkata, perannya adalah untuk menciptakan saluran luar angkasa. Jika Anda ingin meninggalkan jurang virtual, akan berguna untuk membawanya, dan itu dapat sangat mengurangi kesibukan Anda. Mirip dengan cincin penusuk, Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Ya, tapi kandungan batu ilahi Lingyun di cincin penusuk sangat rendah, bisa dikatakan kurang dari 10%, tapi batu ilahi Lingyun ini, tapi 10%. Lin Batian berkata, saat Anda menggunakan Xingyu lepaskan kekuatannya dan buat saluran luar angkasa eksklusif langsung ke arah depan, secara langsung meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Fang Yu menangkap batu ilahi Lingyun yang besar ini dengan kedua tangannya dan membawanya ke ruang penyimpanan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit tanpa berbicara. Saat ini, Lin Batian juga terdiam. Meski Lin Batian tidak memperlihatkan tubuh aslinya. Namun saat ini, keduanya seolah-olah sedang bertatap muka, sama seperti dulu. Kalau begitu, aku akan pergi, kata Fang Yu. Yah, perjalanan yang bagus, saat aku menyatu ke tanah kematian, kita akan bertemu lagi. Lin Batian berkata, saat itu, kamu pasti sudah terkenal, dan ketika saatnya tiba, kita akan bergabung lagi. Tempat perlindungan, roh jahat, dan hal-hal anjing lainnya seperti apa, kami akan membunuh mereka semua. Fang Yu tersenyum, mengangguk ringan, dan berkata, saya menantikan hari itu. Setelah berbicara, dia memanggil Bebe. Bebe melepaskan tanda cincinnya. Sebelum pergi, Fang Yu melihat sekeliling lagi. Saat ini, Lin Batian adalah negeri pertanda kematian, dan Lin Batian adalah negeri pertanda kematian. Dalam keadaan putus asa, kedua belah pihak hanya bisa bergabung, dan tidak ada pilihan lain. Selamat tinggal, kata Lin Batian. Fang Yu berhenti tinggal, memasuki tanda lingkaran, dan menghilang di tanah kematian. Negeri pertanda kematian kembali menjadi sunyi senyap. Lao Fang, kamu harus hidup dengan baik, kamu jauh lebih penuh harapan daripada aku, Lin Batian bergumam pada dirinya sendiri dengan nada rendah. Setelah meninggalkan tanah tanda kematian, Fang Yu kembali ke departemen terbesar ketiga. Menggunakan platform teleportasi di bagian utama, dia sampai ke bagian besar pertama yang terletak di bagian paling timur dari batas timur jurang virtual.
Setelah melewati lorong luar angkasa yang sangat panjang, dia terus muncul di sebagian besar bagian paling timur dari batas timur jurang virtual. Ini adalah posisi terdekat yang bisa dia capai ke timur melalui platform teleportasi. Selanjutnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk meninggalkan alam Suyuan. Dari segi jarak masih sangat jauh. Namun jarak pastinya tidak jelas. Selama bertahun-tahun di alam Suyuan, banyak kultivator telah mencoba meninggalkan alam Suyuan, tetapi kebanyakan dari mereka gagal. Karena Xingyu terlalu besar, begitu besarnya sehingga tidak ada batasnya, begitu besarnya sehingga sebuah bintang tidak sebesar debu. Seorang beku, yang kekuatannya belum mencapai alam surgawi abadi, adalah seekor semut kecil di galaksi yang luas. Angin dan rumput apapun dapat menghapusnya. Fang Yu menaiki bahtera bintang mini hitam, dan kemudian, menggunakan kekuatan batu dewa Lingtian yang diberikan Lin Batian padanya. Ledakan, batu ilahi Lingtian didesak, dan cahaya yang kuat muncul. Kekuatan hukum luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba meledak ke depan, langsung membentuk saluran luar angkasa, dan meluas ke depan tanpa batas. Memanggil, Fang Yu dan Xing Yuzu langsung memasuki saluran luar angkasa ini dan bergegas menuju timur. Saat ini, tidak ada yang terlihat di sekitarnya, hanya sisa-sisa cahaya yang tersisa dari lalu lintas yang cepat. Suasana hati Fang Yu sangat rumit. Sudah lama sekali sejak bintang-bintang besar melayang ke pesawat besar. Pergi ke tempat yang tidak diketahui lagi, dia masih sendirian, hanya dengan Bei Bei. Namun dibandingkan dua pesawat sebelumnya, pesawat besar tersebut masih terasa sangat berbeda baginya. Setidaknya, dia terus-menerus menemukan Dewa Lin Batian di alam Suyuan, dan mendapat berita tentang Master Dao Tian dan kakak laki-laki Lin Dao Chen. Semua orang yang dia sayangi ada di pesawat besar. Selain itu, memori yang telah dirusak memiliki beberapa alis. Meskipun dia tidak dapat mengingat wanita yang dibicarakan Lin Batian, setidaknya dia punya konsep. Tergesa-gesa saja tidak cukup, Fang Yu tidak terburu-buru dalam hal ingatan. Seperti yang dikatakan Lin Batian, suatu saat dia akan memikirkan segalanya. Memanggil, galaksi di sekitarnya berlalu dengan cepat. Di saluran luar angkasa, kecepatan Xing Yuzu mencapai puncaknya. Seiring berjalannya waktu, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan semakin sedikit bintang di sekitarnya. Karena dia menyadari bahwa pijaran cahaya yang lewat di sekitarnya menjadi semakin lemah, hingga hilang sepenuhnya, dan secara resmi masuk ke dalam kegelapan tanpa batas. Fang Yu tidak dapat menentukan posisinya. Tapi dia tahu bahwa situasi ini, mungkin berarti dia telah memasuki tepi dunia jurang virtual. Ini adalah kabar baik. Selama Anda bisa melewati tepi dunia jurang virtual, Anda bisa memasuki dunia besar yang baru. Proses ini tidak akan pernah terlalu cepat. Setelah melarikan diri ke dalam kegelapan, Fang Yu hanya menutup matanya dan bermeditasi. Kesadarannya memasuki menara semesta. Bas, Fang Yu membuka matanya, dan hutan belantara ada di depannya. Benih kedua telah bertunas di bawah penyiraman nutrisi budidaya. Fang Yu berjongkok dan menatap benih yang berkecambah dengan perasaan gembira. Sebentar lagi, dia bisa mendapatkan kemampuan baru. Tuan, lihat sekeliling. Pada saat ini, suara tangis tiba-tiba terdengar dari belakang. Oke, Fang Yu segera melihat sekeliling. Segera, wajahnya berubah drastis. Fang Yu melihat di gurun di sekitarnya, ada kilatan cahaya kecil. Selama Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan, benda-benda yang bersinar ini hanyalah benih. Benih segar satu demi satu. Tidak mungkin, Fang Yu berkedip, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengusap matanya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu tidak percaya diri dengan penglihatannya. Karena pemandangan di depanku sungguh luar biasa. Sejauh bidang penglihatan, ada titik cahaya yang berkelap-kelip di mana-mana. Setiap titik cahaya mewakili sebuah benih. Bagi Fang Yu, setiap benih mewakili kemampuan baru, dan itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Oleh karena itu, adegan ini membuat Fang Yu tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pada akhirnya apa yang terjadi? Hanya saja saya sudah lama tidak memasuki menara semesta, bagaimana perubahan sebesar itu bisa terjadi di menara semesta? Sebelumnya berjalan berhari-hari dan malam, sulit menemukan benih, tetapi sekarang benih itu ada di mana-mana. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Fang Yu agak sulit diterima. Ini, apa yang terjadi? Fang Yu menoleh untuk melihat tangisan air mata di belakangnya, dan bertanya, dari mana datangnya benih-benih yang berserakan di tanah.
Wajah Coulters tetap seperti biasa, dan dia menjawab, ini mungkin benih dari seluruh menara semesta di lantai 2. Semua ada di sini. Fang Yu melihat sekeliling lagi. Dilihat dari titik bersinar di tanah, saat ini terdapat 8 atau 900 bahkan ribuan benih di gurun di sekitarnya. Hampir, jawab air mata dingin. Mereka, kenapa mereka semua berkumpul di tempat ini? Apa kamu tidak ingin aku mencari mereka satu persatu? Fang Yu bertanya dengan keraguan di matanya. Awalnya, pemiliknya perlu mencari dan mengolah satu persatu secara perlahan, tetapi ada sedikit kecelakaan. Kata air mata dingin menangis. Kecelakaan apa? Fang Yu langsung bertanya. Petik 2 titik titik titik. Mungkin aku ingin berbagi kekhawatiranku dengan tuannya, roh pedang surgawi, secara spontan mencari benihnya, dan membawa semua benih yang ditemukan kembali ke lingkungan ini dan meletakkannya. Cry Coulters berkata, saat ini, masih mencari benih. Mendengar jawaban ini, Fang Yu tercengang. Dia tidak pernah menyangka, roh pedang Dao Surgawi benar-benar akan melakukan ini untuknya. Tidak heran saya tidak melihat roh pedang surgawi ketika saya datang kali ini. Ini benar-benar, alat yang bagus, dibuat dengan sangat baik. Ketika kembali, saya harus memujinya. Fang Yu berkata dengan penuh semangat, melihat benih di mana-mana. Jangan terlalu bersemangat, tidak masuk akal untuk melakukannya. Pada saat ini, suara malas Li Huoyu terdengar dari belakang. Setelah beberapa saat, Li Huoyu berjalan dan berdiri di samping Fang Yu. Gambarannya masih berpenampilan anak kecil, namun sudah kuno dengan tangan di punggung. Menemukan semua benih untuk Anda benar-benar dapat membantu Anda mengurangi waktu mencari benih, tetapi begitu banyak jenis benih yang muncul di hadapan Anda pada saat yang bersamaan, bagaimana cara mengairinya dengan nutrisi? Li Huoyu bertanya, pagoda alam semesta kedua alasan mengapa lapisannya terlihat seperti ini adalah karena Anda ingin Anda mencari benih selangkah demi selangkah, dan kemudian mengolah satu benih demi satu benih untuk membuat kemajuan yang stabil. Roh pedang Dao Surgawi yang melakukan ini setara dengan membiarkanmu melompati dan menerobos. Di permukaan, itu memang sangat indah. Tetapi begitu basis budidaya diairi dengan nutrisi, itu akan sama dibagi dengan begitu banyak benih. Hasilnya hanya akan menjadi kontraproduktif, dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap benih untuk tumbuh akan sangat meningkat. Karena semua benih menyerap nutrisi budidaya Anda bersama-sama. Anda harus mengerti maksud saya. Maksud Li Huoyu sangat jelas, dan Fang Yu pasti mengerti. Bagaimanapun, Fang Yu juga seorang petani sayuran yang hebat. Mengapa saya harus membudidayakan begitu banyak benih sekaligus? Meski semuanya ada di depan saya tetap bisa memilih salah satu untuk dibudidayakan terlebih dahulu, kata Fang Yu. Melakukan ini, tidak, Tuan. Kali ini, tangisnya berlinang air mata. Fang Yu melihat air mata yang sangat dingin. Jika kamu tidak menemukan benih-benih ini, kamu akan baik-baik saja. Begitu kamu menemukannya, itu berarti fondasinya telah diletakkan di dalam tubuhmu. Setelah itu, nutrisi dasar budidaya yang kamu berikan hanya dapat dibagi rata di antara mereka, tidak dapat memilih salah satu dari mereka untuk irigasi paksa. Dibalas dengan air mata menangis. Dengan kata lain, jika saya ingin membudidayakan benih sekarang, saya perlu membudidayakan ratusan benih bersama-sama. Fang Yu tidak bisa tertawa lagi. Sebagai seorang petani sayur yang hebat, dia tahu apa artinya ini. Dalam hal penanaman sayuran, unsur hara di setiap bagian tanah ada batasnya. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menanam terlalu banyak sayuran pada lahan yang terbatas. Ini adalah akal sehat yang mendasar. Jadi sama halnya dengan biji. Jika Fang Yu mengikuti ritme sebelumnya, dia akan segera bisa menumbuhkan benih dan kemudian mendapatkan kemampuan yang diberikannya. Misalnya bunga yang tersembunyi tadi. Tapi situasi ini sekarang berarti Fang Yu tidak akan bisa memperoleh kemampuan baru dalam jangka pendek. Karena ribuan benih ini perlu dibudidayakan sebagai unsur hara, mereka harus tumbuh bersama. Ini pasti merupakan proses yang sangat panjang. Sepotong roti bisa mengenyangkan satu orang, tetapi jika diperlukan 10 orang untuk membaginya, setiap orang hanya bisa makan 1/10 dari penuh. Dan di sini, ada ribuan benih. Aku, sial, setelah menyadari situasi saat ini, Fang Yu duduk di tanah, sedikit kesal. Yang patut disalahkan, aku hanya bisa menyalahkan tangisan yang sangat dingin. Dia telah berada di sini dan dia tidak tahu melihat roh pedang surga. Li Huoyu melihat air mata yang sangat dingin, ingin menimbulkan masalah, berkata,
roh pedang Dao Surgawi masih muda dan kurang kebijaksanaan, yang sepenuhnya dapat dimengerti. Tetapi air mata dingin tidak akan berhenti menyaksikan roh pedang Dao Surgawi melakukan hal bodoh ini. Ini tidak dibenarkan. Aku menghentikannya, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Kata air mata dingin. Kalau begitu kamu bisa memberitahu Master tentang ini. Li Huoyu menyalakan api lagi. Menurutku tidak benar melakukan ini. Air mata kriogenik masih berkata dengan nada tenang dan acuh tak acuh, prioritas roh pedang Dao Surgawi lebih tinggi dari kita. Karena ia memilih untuk melakukan ini, ia pasti mematuhi hati tuannya, pemiliknya, apa gunanya. Kamu sepenuhnya salah, kata Li Huoyu dengan tangan terlipat di depan dada. Kamu diam. Kata air mata dingin tanpa basa-basi. Kedua roh yang terlahir bersama itu kembali bertengkar. Namun suka dan duka makhluk tidaklah sama. Fang Yu hanya mengira mereka berisik. Saat ini, dia sedang melihat benih yang bersinar di depannya, memikirkannya. Di permukaan, situasi ini memang membuatnya tidak bisa menumbuhkan benih dalam waktu yang lama, sehingga tidak bisa menguasai kemampuan baru seperti bunga tersembunyi. Tapi dari sudut pandang lain, begitu benih ini berkecambah, begitu mereka mulai tumbuh, mereka semua akan tumbuh bersama. Saat itu, Fang Yu akan menguasai ratusan kemampuan baru sekaligus. Pemandangan seperti itu, sungguh tak terbayangkan. Untuk peningkatan kekuatan, ini mungkin mencapai titik yang sangat dilebih-lebihkan. Permasalahannya saat ini adalah banyaknya benih yang perlu dibudidayakan dalam waktu yang bersamaan, sehingga membutuhkan banyak unsur hara budidaya. Dan dari manakah nutrisi budidaya berasal? Sejak datang ke pesawat besar, Fang Yu memiliki dua cara untuk mendapatkan basis budidayanya. Yang pertama adalah menyerap kristal spiritual atau aura langit dan bumi secara alami, dan yang kedua adalah menyerap budidaya orang lain. Dari kedua cara tersebut tentunya cara yang kedua akan lebih besar manfaatnya. Tapi Fang Yu bukanlah iblis besar, kecuali musuh, dia tidak bisa menyerap nafas orang lain di mana-mana. Kalau begitu, hanya cara pertama yang mungkin. Buatlah batu dewa. Fang Yu memikirkan pertarungan ini dengan 7 aura primitif di dalamnya. Betapa banyak energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Tidak mungkin untuk memastikannya. Jika kamu bisa membawa batu dewa pembuat surga langsung ke lantai 2 menara semesta, lalu menggantungnya di udara, tidakkah kamu bisa terus memberikan nutrisi pada benih-benih ini? Hati Fang Yu tergerak. Kamu berada di dalam lubang. Diam. Air mata dingin dan Li Huoyu masih bertengkar. Fang Yu berdiri dan berkata, berhentilah berdebat, tidak lebih dari masalah kecil, bukankah itu hanya nutrisi dasar budidaya? Saya punya banyak, jadi saya bisa menyerapnya sesuka hati. Colters dan Li Huoyu tidak lagi berbicara, tetapi menatap Fang Yu. Dan masih banyak lagi. Fang Yu menutup matanya lagi. Dia mencoba mengeluarkan batu dewa dari ruang penyimpanan tepat di dalam lantai 2 menara Qiankun. Dia tidak tahu persis apa keberadaan menara semesta. Tapi dia tahu bahwa dia sekarang sudah sadar. Menggunakan kesadaran untuk mengambil sesuatu terdengar seperti hal yang tidak mungkin tercapai. Bas, namun, hati Fang Yu tergerak, dan batu dewa ciptaan muncul di depan matanya. Menciptakan batu dewa surgawi, masuk saja ke lantai 2 menara semesta. Bas, pada saat ini, batu dewa surgawi mekar dengan sinar warna-warni. Sangat mempesona. Fang Yu segera mendesak penciptaan batu dewa untuk melepaskan energi spiritualnya. Wow, batu surgawi itu perlahan melayang ke udara. Desir-desir, sejumlah besar energi spiritual dilepaskan dari permukaan batu dewa, setelah dibagi lagi di lantai 2 menara semesta, itu berubah menjadi potongan-potongan nutrisi budidaya, menetes ke bawah. 7 aura di batu para dewa pencipta, untuk benih ini, efeknya lebih baik lagi. Air mata dingin dan Li Huoyu saling berpandangan, dan kemudian menatap batu dewa pembuat langit. Harus kukatakan, mungkin, ini keberuntungan, batu dewa ini dibuat untukmu. Li Huoyu terdiam beberapa saat dan berkata, cara ini sangat bagus guru, biji ini dapat menyerap banyak nutrisi. Kata air mata kriogenik, saya merasa sempurna, tapi saya merasa nutrisinya agak rendah. Fang Yu melihat nutrisi yang jatuh dari langit dan berkata, kalau terus begini, mungkin diperlukan waktu lama sampai benih ini berkecambah. Tapi tidak ada cara untuk mengatakan itu. Batu dewa surgawi sudah mencoba yang terbaik untuk melepaskan aura. Jumlah aura yang dikeluarkan sangatlah besar, bahkan bisa dikatakan masif. Tapi benihnya terlalu banyak,
dan setiap aura harus dibagi menjadi ribuan bagian, sepertinya sangat tidak mencukupi. Lupakan saja, luangkan waktumu, jangan biarkan itu tumbuh. Fang Yu berkata dalam hatinya. Ledakan, Fang Yu ingin mengatakan sesuatu kepada Li Huoyu, tapi mendengar suara teredam. Ini bukanlah suara di dalam menara semesta, tapi dunia luar, yaitu suara di dunia nyata. Hati Fang Yu tergerak, dan kesadarannya segera meninggalkan menara semesta. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa saluran luar angkasa di depannya sangat tidak stabil. Suara teredam tadi sepertinya adalah suara suatu kekuatan yang menghantam saluran luar angkasa. Fang Yu berdiri dan melihat ke depan. Pada saat yang sama, lepaskan kesadaran spiritual dan sebarkan. Sekarang dia sudah berada di posisinya, tidak ada lagi bintang yang terlihat. Dia sebelumnya memperkirakan bahwa ini adalah tepi dunia jurang maya. Di tempat seperti itu, secara teori, tidak ada yang boleh disentuh. Kesadaran ilahi Fang Yu menyebar, dan memang tidak ada kelainan. Apa yang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening. Dia tidak melihat adanya kelainan di luar saluran luar angkasa, tetapi tabrakan yang membuat saluran luar angkasa tidak stabil tadi adalah nyata. Pada akhirnya apa yang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening, membiarkan kesadaran ilahi terus menyebar. Ledakan. Pada saat ini, terjadi ledakan lagi. Ini tabrakan lagi. Dan tabrakan ini lebih ganas dari yang baru saja terjadi. Jalur luar angkasa di depan hampir terdistorsi, dan bahkan retakan pun muncul. Di bawah kecepatan tinggi secara paksa, begitu situasi seperti itu terjadi di saluran luar angkasa, itu sangat berbahaya. Fang Yu memandangi batu ilahi Lingyun yang melayang di depannya, bergetar hebat. Jika ini terus berlanjut, batu ilahi Lingyun akan hancur. Fang Yu dengan tegas menghentikan pengoperasian batu ilahi Lingyun dan membawanya kembali ke ruang penyimpanan. Dengan cara ini, saluran luar angkasa akan mengikuti dan menghilang. Fang Yu dan Xing Yuzu langsung terpapar ke galaksi tak berujung. Saat ini, keadaan gelap gulita dan sangat sunyi. Makhluk apapun yang berada di lingkungan seperti itu pasti merasa panik dan kesepian terlebih dahulu. Tapi Fang Yu tidak merasa seperti ini. Dia hanya merasakan bahayanya berbaring. Wow, Fang Yu menghentikan Xing Yuzu begitu saja. Ia harus mencari tahu keberadaan saluran luar angkasa yang menyerangnya. Kalau tidak, dia tidak bisa melanjutkan. Tidak ada cara untuk mengetahui perasaan ilahi. Fang Yu membuka mata jalan. Bas, cahaya keemasan muncul di pupilnya. Saat ini, penglihatan Fang Yu menjadi transparan. Meski masih gelap gulita, tempat berbeda muncul di bidang penglihatan. Wow, bayangan hitam melintas di mata Fang Yu. Jaraknya tidak terlalu jauh. Fang Yu tidak melihat dengan jelas. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening, menatap lurus ke depan. Wow, setelah beberapa saat, bayangan gelap muncul lagi. Kali ini, Fang Yu menangkap sedikit bayangan. Sepertinya ini adalah makhluk dengan tubuh seperti ular piton. Itu terus berkedip dari satu titik, dan kemudian menghilang di titik lain. Dari segi ukuran, cukup besar. Ada apa? Fang Yu mengerutkan kening lebih erat, matanya terpaku di depannya. Wow, kali ini, bayangannya muncul lagi. Tapi kali ini, bayangan gelap tidak lagi muncul di tempat lain, tetapi bergegas menuju Xing Yuzhou tempat Fang Yu berada. Pada saat ini, Fang Yu akhirnya melihat wajah sebenarnya dari bayangan gelap Gunung Lu. Hanya ada satu mata besar yang bermata satu di wajah galak itu. Mata ini sangat gelap sehingga sepertinya ada tanda di tengah pupilnya. Di bawah matanya terdapat mulut besarnya, yang saat ini sudah terbuka, dan Anda dapat melihat bagian dalamnya seperti lubang hitam. Dan tubuh makhluk ini sangat besar, dapat melihat anggota badannya, dan anggota tubuhnya sangat bersudut dan tampak penuh otot. Kulitnya memancarkan cahaya redup, yang sangat tidak mencolok. Dan kecepatan makhluk ini, bahkan lebih luar biasa. Memanggil. Fang Yu bereaksi sangat cepat dan menyingkirkan Xing Yuzu. Pada saat yang sama, gerakan metode tubuh ingin keluar. Namun dia tetap tidak menghindari dampak dari makhluk tersebut. Ledakan. Dengan suara teredam, Fang Yu hanya merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, dan meledak. Sangat kuat. Mata Fang Yu terkejut.